Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasto menangis begitu kan ya. Ketika dia menangis takut ditinggalkan Pak Jokowi begitu ya. Kami sangat sedih ditinggalkan Pak Jokowi begitu ya. Kayak nggak tahu aja gimana nangisnya si Hasto di situ begitu kan. Itu kan seharusnya alibi luar biasa, baper luar biasa begitu kan. Ingin curi perhatian di situ begitu. Kita lihat saja ya ini. Hasto PDIP menangis ya cerita ditinggal Jokowi. Kami sangat sedih katanya begitu. Apakah Anda percaya terhadap tangisan-tangisan si Hasto begitu kan ya? Apakah ini hanya gimmick saja atau hanya ingin pencitraan saja begitu? Mana mungkin masyarakat Indonesia paham begitu kan ya? Mana mungkin Indonesia itu paham melihat situasi dan kondisi si Hasto begitu kan? Tapi orang-orang yang berakal sehat, dia pasti tahu ya konteksnya si Hasto nangis di situ begitu ya. Kita lihat dulu bagaimana video-video mereka begitu ya ketika nangis di situ begitu. Ya, masyarakat Indonesia sudah kangen ya dengan tangisan-tangisan si Hasto ya. Bahkan ya menjadi oposisi itu lebih baik katanya begitu. Dari komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini salah satunya ini ya. Hasto PDIP menangis cerita ditinggal Jokowi. Ya, kami sangat sedih katanya. Aku heran ya, sama elit politik kita, khususnya partai Anda, sudah terjadi banyak deviasi ya dalam kepemimpinan Mukidi masih kagak skala, maki ada ya, kagak ada skala ukur dan evaluasi program kerja yang mumpuni. Pembiaran dan drama adalah jalan ninja kalian. Move on, drama nggak kelar-kelar, nggak siap-siap bertanding katanya begitu. Betul juga begitu. Ngapain sih baper kalau hanya ditinggal oleh Pak Jokowi begitu kan? Dikit-dikit dikit-dikit baper. Karena kekuatan sebenarnya berada di Pak Jokowi, bukan berada di PDIP begitu kan. Kalau seperti ini begitu kan ya. Pak Jokowi saja tidak dipecat kok begitu kan. Berpisah selalu menghadirkan kesedihan. Semoga perjalanan politik tetap berjalan ya. Kita lihat saja begitu kan. Praktek-praktek kekuasaan. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya banyak sekali yang kemudian ya sekarang ini melihat dengan tangisan-tangisan si Hasto seolah-olah hanya gimmick saja di situ begitu ya. Sedih ditinggal Pak Jokowi karena Pak Jokowi punya pilihan lain di situ begitu. Jadi banyak yang kemudian drama-drama yang dimainkan ya, ingin curi perhatian di situ begitu. Drama yang mengandung bawang ya dibumbui cabai rawit berakhir dengan mencret. Ya ditertawakan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo di situ begitu kan. Lihat saja mereka begitu kan. Dia tertawa begitu kan. Jadi gimana begitu kan? Saya aja geri begitu kan ya, melihat dengan ya canda tawa Pak Prabowo dengan Jokowi, terus kemudian apa namanya ada Mbak Puan di situ begitu kan ya, Megawati di situ. Si Hasto mulai agak ya mencret, mulai agak nangis di situ begitu ya. Lebay ya, tinggal PDIP tinggal balik apa sulitnya, tak berani-berani Hasto main drama dan nampaknya ya takut berani untuk mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Bagaimana kalau dia mengkritik Pak Jokowi melawan Pak Jokowi, kalau toh pada hakikatnya si Harun Masiku datang gimana begitu kan. Ini PDIP tambah kacau mereka begitu kan ya. Inilah senjata Pak Jokowi di situ begitu. Bahkan ya Jokowi dan keluarga nggak mungkin ya pergi kalau diperlakukan secara terhormat ya dan fair di depan partai. Kalau seandainya ada petugas partai bisa 2 periode menjadi presiden sudah sepantasnya ya nanti diangkat jadi ketum. Kecuali ya ketua umum incumbent maunya dikasih ke anak sendiri. Kita lihat saja begitu. PDIP saya rasa agak takut kepada Pak Jokowi di situ begitu. Tolong yang punya PH ya kasih peran si papa ini sinetron katanya begitu ya. Ya pengennya mendukung ya kompetitor PDIP tapi tidak mau lepas katanya begitu. Ini kan gimana ruginya begitu kan ya. Ruginya PDIP kalau tidak melawan gimana begitu. Saya rasa harus ada perlawanan begitu kan biar Pak Jokowi juga ya ketar-ketir mereka begitu. Ini Hasto PDIP menangis cerita ditinggal Jokowi ya. Kami sangat sedih. Sekretaris Jenderal Sekjen ya PDIP Hasto Kristianto tak kuat menahan tangis saat menceritakan keputusan Presiden Joko Widodo ya yang dianggap berada di partainya ya di Pilpres di 2024.
Hasto tak bisa membendung air mata, nafasnya tertahan, suaranya terbata-bata dengan jari-jari tangan yang terus bergemeretak di meja. Hasto mengaku tak bisa berbohong bahwa seluruh kader PDIP saat ini setengah sedih katanya ya. Ya iyalah, karena kekuatan mereka begitu kan. Karena sudah berkuasa tiba-tiba tidak berkuasa, gimana begitu kan. Jadi dengan apa yang terjadi bukan pada seberapa sakitnya, kami yakin bisa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari pengambilan sejarah bahwa sakit yang kami bisa menutupi mata menutup mata. Kami sangat sedih, kata Hasto dalam wawancara di podcast Akbar Faisal. Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah mengawal Jokowi sejak masih menjabat wali kota Solo. Ia mengaku harus menerima pertanyaan para kader hingga tingkat anak ranting soal sikap Jokowi. Hasto hanya bisa memberikan jawaban bahwa setiap orang bisa berubah. Ketika bertemu dengan saya, kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah dengan sisi gelap kekuasaannya ya. Dia menangis terus kemudian mengusap air mata ingin mencari sensasi. Pret. Masyarakat itu sudah muak dengan cara-cara seperti ini begitu kan. Apalagi dengan cara-cara baper, cara-cara lebay di situ begitu kan ya. Ya mungkin masyarakat Indonesia sudah paham bahwa kalau tidak berkuasa gimana begitu kan. Ada tangisan-tangisan di situ begitu ya, seperti Hasto dulu ketika ada kenaikan BBM di situ begitu ya. Bahkan Hasto juga mengaku bahwa kondisi tersebut sudah dialami sejak April 2023. Ia menyebutkan perasaan dirinya terus naik turun terkait dengan sikap presiden. Maka sama Bu Mega menghadapi berbagai persoalan ini 6 bulan loh perasaan kami sejak April itu. Up down katanya ya. Tapi pada akhirnya kami menginstal suatu semangat baru, sesuatu akad baru tekad baru sehingga baju saya hitam ini tidak lagi sebagai simbol kesedihan. Jokowi merestui anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon presiden mendampingi cawapres, mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres di 2024. Keputusan ini berbeda dengan sikap PDIP yang mengusung Ganjar Prabowo Mahfud. Bahkan Jokowi mengatakan mendukung semua pasangan capres-cawapres yang bertanding pada kontestasi politik 5 tahunan ini, menjamin bakal netral di Pilpres di 2024. Pret. Ya tidak mungkinlah dia akan memenangkan anaknya begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi kita lihat, siapa sih yang tidak ingin membantu anaknya menjadi calon wakil presiden, menjadi pejabat negara di situ begitu kan? Siapa? Bapaknya yang tidak ingin mendukung mereka, pasti ikutlah di situ. Cawi-cawi sana sini, pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Masyarakat Indonesia sudah paham. Tapi tangisan-tangisan Hasto seperti ini semakin menunjukkan bahwa PDIP itu sangat lemah begitu kan menunjukkan bahwa Hasto itu sangat lemah, seolah-olah partai yang digadang-gadang menjadi partai wong cilik begitu kan, tapi tahu-taunya kok lemah, melempem begitu kan, menangis di situ begitu kan. Sedangkan semakin Hasto menangis PDIP begitu kan PDIP dan Hasto semakin menangis, maka semakin pula presiden semakin tertawa dan tersenyum itu. Politik itu bukan soal nangis-menangis, tapi soal bagaimana kepentingan itu ada. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau kepentingannya itu jelas di situ, bukan tidak berarti kader-kader yang lain akan mendukung Pak Jokowi di situ begitu, akan beralih dukungan kepada yang lain begitu kan apalagi PDIP dianggap sebagai orang yang kemudian tidak tegas, tidak memecat si Gibran, tidak memecat si Bobby, tidak memecat Joko Widodo di situ begitu kan. Apakah takut? Apakah masih membutuhkan Presiden Jokowi PDIP di situ begitu. Dan itulah sudah kelihatan sekarang bahwa PDIP itu lemah begitu kan, semakin menunjukkan bahwa PDIP itu sangat lemah ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.